Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berjumpa lagi di Gusti Sadewo Channel, di channel Obras. Ya, alhamdulillah kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu lagi di insyaallah channel ini yang akan memberikan ilmu sedikit pencerahan ya. Dengan gaya yang santai, yang lugus, yang sehari-hari, dan kita akan membahas satu hal yang gak begitu berat lah. Ya, jadi ibaratnya kita belajar mengaji sambil berbincang santai. Oke, kawan-kawan, pada kali ini saya akan membahas satu hal yang sempat viral, sempat rame nih di media sosial gitu. Beberapa waktu yang lalu, ya ini tentang apa? Tentang Serbia Dancing Lady gitu. Jadi di Serbia ini ada suatu mitos gitu ya. Mungkin kalau bisa dikatakan mitos itu kayaknya udah nggak bisa dibilang mitos lagi, karena banyak rekaman-rekaman yang tampil di media sosial gitu, yang nampak bahkan menjadi pembahasan, menjadi momok terbesar gitu, mungkin momok yang menakutkan bagi masyarakat Serbia. Apa sih Serbia Dancing Lady ini gitu kan? Jadi warga Serbia ini beberapa saat yang lalu, sebenarnya ini rumor udah lama sih ya, udah dari kapan tahu gitu, cuman kembali viral nih. Apa sih yang membuat viral itu? Ya ini ketika di tengah malam gitu kan ya, ada sosok wanita yang menari di tengah malam gitu, kadang entah di jalanan, di tempat-tempat yang sepi, tempat-tempat yang gelap gitu. Dia menari-nari sendirian nih, joget-joget ya nggak jelas gitu ya. Mungkin dia mau ikut TikTok gitu, mau jadi TikToker, cuman dia nggak punya aplikasinya gitu. Mungkin saya husnuzonnya ke situ. Ya. Nah, lantas apa yang terjadi? Kata masyarakat Serbia, karena menari di tengah malam ini juga satu hal yang aneh gitu. Kalau misalkan manusia gabutnya juga agak di luar logika gitu. Kenapa harus tengah malam, nggak siang-siang? Coba. Oke, kita kembali. Kata orang-orang Serbia gitu. Ketika saya cari di berbagai macam artikel dan video-video yang ada gitu, video-video penampakannya, orang-orang Serbia mengatakan, jikalau kita bertemu dengan Dancing Lady gitu, Serbia Dancing Lady, jangan sesekali kita menatap ya, atau membuat suara gaduh, membuat hal-hal yang aneh sehingga perhatian atau ketertarikan si Serbia Dancing Lady ini mengarah kepada kita. Karena kenapa? Karena nanti kalau misalkan Serbia Dancing Lady ini menatap ke arah kita dan kita menatap balik, maka mitosnya di situ kita akan dikejar terus, tidak berhenti sampai kita itu mati. Nah, oke. Lantas bagaimana nih kita seorang Islam, seorang mukmin menanggapi peristiwa ini? Menanggapi apa itu namanya peristiwa Dancing Lady ini gitu. Tentu percaya kepada hal yang gaib itu merupakan suatu kewajiban kita gitu, tapi untuk sampai menakutinya itu bukan kewajiban kita, bahkan hal yang diharamkan, karena takutnya seorang beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Di sini saya akan mengambil kaidah ya, dalam dunia gaib ya, dalam dunia ruqyah dan yang lainnya, ada satu kaidah gitu. Kalau misalkan bangsa manusia masuk ke dalam alam bangsa jin, maka apa-apa yang terjadi di alam bangsa jin, hukum yang terjadi di alam bangsa jin itu akan berlaku bagi kita yang manusia, walaupun kita manusia. Nah, begitupun sebaliknya, jikalau nanti bangsa jin masuk ke alam bangsa manusia, dari wujudnya yang halus kemudian memadatkan diri ya, masuk ke alam manusia nih, maka berlakulah hukum bangsa manusia bagi mereka gitu. Layaknya kita perumpamaan misalkan demikian. Ini, misalkan saya adalah orang Indonesia, suatu ketika saya pergi ke Malaysia. Ketika di Indonesia saya menggunakan hukum Indonesia gitu, menggunakan hukum-hukum yang berlaku di Indonesia, dari mulai Undang-Undang Dasar, KUHP dan yang lain-lainnya. Ketika saya mencuri, saya akan dihukum melalui hukuman Undang-Undang KUHP gitu. Nah, akan tetapi beda ceritanya kalau misalkan saya ke Malaysia, saya nggak bisa menggunakan hukum yang ada di Indonesia, ataupun saya pergi ke Arab Saudi yang menggunakan hukum kisos, ya mungkin saya di sana akan dipotong tangan ketika saya mencuri. Akan tetapi kalau di Indonesia mungkin saya hanya akan masuk penjara gitu, dan saya bisa bebas kembali. Nah, begitupun bangsa jin dan manusia. Bangsa jin dan manusia ini berbeda alam. Mereka berbeda alam. Jadi kalau misalkan bangsa jin ini memasuki bangsa manusia, maka dia akan menjadi padat layaknya manusia gitu. Maka berlakulah segala hukum yang ada di alam manusia. Maka aneh gitu kalau misalkan ada manusia
itu takut di kawasannya sendiri. Ada manusia yang mana dia khawatir disakiti, dilukai, padahal dia ibaratnya di daerah kerajaannya sendiri gitu. Ini kenapa bisa diambil kesimpulan demikian gitu? Ini suatu ketika ya pada zaman Rasulullah SAW pun sudah ada nih peristiwa yang demikian. Nah, suatu ketika itu sedang bulan Ramadan kalau tidak salah, ya, sedang masa-masa pengumpulan zakat gitu. Jadi Rasul ini memerintahkan salah seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah untuk menjaga gudang zakat. Nah, diperintahkanlah ini Abu Hurairah untuk menjaga gudang zakat daripada pencurian, kehilangan dan yang lain-lainnya. Akan tetapi satu ketika ya pada suatu malam Abu Hurairah ini menemukan ada sesosok yang sedang mencuri hal zakat ini. Kemudian ditangkaplah sama Abu Hurairah. Pas ketika ditangkap, kata Abu Hurairah, "Kamu ngapain?" Kata dia, "Oh, saya sedang mengambil harta zakat gitu." "Kamu bangsa jin atau manusia?" Dia bilang, "Saya bangsa jin." Itu kenapa kamu mengambil? Sedangkan kamu sendiri memiliki alam dan yang lain-lainnya kan. Percakapan itu ya sampai dia membujuk rayu agar dilepaskan oleh Abu Hurairah gitu. Dan kemudian itu terjadi selama beberapa malam kemudian, sekitar 2 malam kemudian. Lalu yang ketiganya ya, yang terakhir itu sampai akhirnya si bangsa jin ini mengajarkan Abu Hurairah tentang satu ayat, yang mana ketika ayat itu dibaca sebelum tidur, maka tidak ada satupun setan yang dapat mengganggunya. Ini ayat kursi. Oke, dari cerita ini apa yang dapat kita ambil? Nah, segini sekelas para sahabat ya, kita lihat nih, sekelas para sahabat ini bisa menangkap bangsa jin yang ketika itu menjelma memadatkan diri untuk mengambil harta zakat yang ada di bangsa manusia. Karena harta zakat ini kan bentuknya padat gitu ya, ada di dimensi manusia. Maka secara hukum bangsa jin ini harus memadat pula atau harus menjelma memadatkan diri kepada hukum alam manusia, sehingga dia harus untuk bisa mengambilnya gitu. Kalau misalkan mereka nggak memadatkan diri, mereka nggak akan bisa mengambil gitu. Ya, maka di sini apa yang dapat kita sampulkan? Kalau misalkan antum yang sedang berada di Serbia ya, antum resah dengan mitos ini, maka antum jangan takut. Kalau misalkan antum lihat, kalau misalkan udah ketangkap sama kamera gitu, nggak cuma 1-2 orang, itu artinya posisinya kalau emang seandainya dia jin, seandainya dia setan, bahkan dia telah memasuki alam manusia, dia telah berlaku segala hukum manusia pada diri si jin tersebut. Maka nggak usah takut, kejar balik ya. Dia paling bawa apa sih gitu ya? Masa kita nggak bisa, apalagi laki-laki, masa kalah sama wanita gitu? Apalagi kan di situ bentuk jinnya yang diceritakan itu kan perempuan gitu. Masa kalian ini kalah sama perempuan gitu? Ajakin berantem aja nggak apa-apa kalau emangnya dia melukai dahulu gitu ya. Jadi saran saya di sini, solusinya jangan takut. Kalau misalkan dia ngejar, ya kejar lagi gitu, karena telah berlaku hukum bangsa manusia kepada bangsa jin yang menjelma. Nah, akan tetapi kalau misalkan seandainya ini bukan bangsa jin, ini kemungkinan juga bisa jadi manusia gitu ya. Karena manusia yang dia ibaratnya terobsesi dengan satu hal, misalkan satu hal-hal yang psikopat atau hal-hal mistis horor, kemudian dia menampakkannya dalam atau mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu ini bisa terjadi ya. Jadi kalau ada sesuatu apa-apa, itu sikapi dengan tenang, dengan akar yang logik gitu ya, yang logis gitu. Jangan apa-apa kita menyangkutkan dengan hal-hal mistis, dengan setanisme gitu kan ya, kan belum tentu gitu. Misalkan ya ada bau singkong bakar, kita bilang ada genderuwo, padahal di situ ada orang yang lagi ngecamp, ya lagi bakar singkong bakar gitu. Misalkan ada bau-bau apa gitu kan ya, ada suara kayak suara cekikikan gitu ya, dikiranya setan, dikiranya padahal itu suara beruk. Bisa jadi gitu. Terkadang pemikiran kita yang terlalu mistis gitu, bahkan lebih mistis daripada setan itu sendiri. Mungkin setan yang melihat manusia ini terheran-heran, kok ada manusia yang lebih mistis daripada setan itu sendiri gitu. Saran saya, berpikir dengan tenang dan bijak sebagai orang yang beriman, nilai situasi dan kondisi, lalu simpulkan dan bertindak dengan bijak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa, bertemu kembali di pertemuan yang akan datang. Wa akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again.